Indonesia, terutama orang imigran Indonesia yang ada di Amerika. Jadi saya bisa melihat sendiri bagaimana perjuangan dari banyak sekali orang-orang Indonesia di sini. Bukan cuma hanya melihat secara jauh, tapi saya juga ada bersama-sama dengan mereka dalam pengembalaan. Dinamikanya luar biasa sekali perbedaan antara pengembalaan yang ada di Indonesia dengan pengembalaan yang ada di negeri orang seperti sekarang ini di Amerika. Nah, karena itu, karena saya ada di dalam pelayanan itu dan melihat bagaimana perjuangan dan penderitaan banyak sekali orang-orang di Indonesia, orang-orang Indonesia yang ada di Amerika, saya menjadi sangat tertarik, bukan cuma tertarik, tapi saya menjadi sangat concerned sekali dengan political dinamika politis yang mempengaruhi kehidupan orang dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ kemudian saya melihat bagaimana gereja itu memiliki peran yang sangat penting dan gereja harus mengambil bagian di dalam urusan-urusan politik. Itu tema yang akan saya bawa sekarang. Nah, izinkan saya berbagi PowerPoint dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema saya hari ini ialah mengenai gereja, politik, dan keadilan sosial. Ini adalah 3 hal yang akan saya bahas sekarang. Yang pertama ialah saya ingin mengground sedikit, menaruh pembahasan ini dalam kenyataan di Indonesia. Walaupun saya, seperti Mas Yahya mengatakan, saya sudah tinggal cukup lama di Amerika. Saya pindah ke Amerika itu tahun 2009. Jadi tahun 2020 sekarang kira-kira sudah 11 tahun saya di Amerika. Tapi saya cukup dekat ikuti perkembangan politis dan dinamika sosial di Indonesia. Tapi saya juga banyak sekali mengikuti apa yang terjadi di Amerika. Tapi mungkin karena jarak antara Amerika dengan Indonesia, ada banyak hal detail dinamika sosial yang mungkin saya akan miss. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingin tambahkan atau apa dari pembahasan saya pada hari ini, saya terbuka untuk mendengarkan pandangan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan nomor 1 itu saya akan membahas mengenai kenyataan di Indonesia. Yang kedua saya akan membahas sedikit mengenai atau merefleksikan sedikit mengenai kenyataan itu dari terang surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 27 sampai 30. Karena saya studi Alkitab, saya studi Perjanjian Baru, dan saya belajar banyak mengenai Perjanjian Baru. Saya ingin ground pembahasan saya ini kepada teks Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Lalu yang ketiga, bagian ketiga saya akan coba untuk refleksikan dan mengajukan beberapa pemikiran mengenai bagaimana gereja harus terlibat di dalam politik. Dan saya akan mengambil prinsip-prinsip itu dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi sebagai tuntunan, sebagai masukan buat kita ya, orang-orang yang ada di Indonesia untuk terlibat di dalam politik. Oke, mari kita lihat dulu mengenai realitas kesenjangan sosial di Indonesia. Ini data dari World Bank yang saya ambil. Data ini mengatakan bahwa dari populasi Indonesia sekitar 270 juta orang di Indonesia, ada sekitar 26,42 juta orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. 26,42 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu data itu mengatakan dari World Bank ini mengatakan begini, tanpa ada significant expansion of social assistance, artinya bahwa kalau pemerintah tidak tolong orang-orang Indonesia, diperkirakan bahwa akan ada sekitar 5,5 sampai 8 juta orang Indonesia akan turun ke bawah garis kemiskinan. Karena apa yang terjadi belakangan ini dalam 1 tahun ini, yaitu
pandemi COVID-19. Jadi ini persoalan cukup serius di Indonesia, persoalan kemiskinan. Bicara mengenai kemiskinan, sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah melihat kemiskinan, data mengenai kemiskinan di Indonesia, tahun 2007 itu poverty rate-nya itu 16,6%, cukup tinggi. Itu berarti 16% dari orang Indonesia itu di bawah garis kemiskinan. Tapi kemudian tahun 2020 kelihatannya Indonesia is doing a lot better, gitu kan, punya menjadi lebih baik, situasinya menjadi lebih baik, yaitu angka kemiskinan turun dari 16,6 di tahun 2020 menjadi 9,78. Kira-kira saya bayangkan ini kira-kira potongnya half dari tahun 2007. Dan ini ukuran dari kemiskinan itu menurut Biro Pusat Statistik ialah begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau keluarga itu punya pemasukan 2,1 juta dan pemasukannya di bawah 2,1 juta, keluarga itu dianggap sebagai keluarga miskin. Kalau pemasukan per orang itu dihitung 454.652 rupiah. Kalau pemasukan keluarga atau orang ini di bawah angka tersebut, orang itu atau keluarga itu akan dihitung sebagai orang miskin di Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan angkanya kecil sekali. Ya kan? Bagaimana orang bisa hidup di Indonesia dengan hanya 2,1 juta? Bayangkan saya waktu di Indonesia itu kira-kira berapa tahun lalu, tahun 2009 itu, saya hidup mungkin sekitar 4-5 juta itu masih bergumul di Indonesia. Jadi angka ini sebenarnya angka yang sangat ekstrim terus terang. Angka ini angka yang terlalu rendah. Dari 2,1 juta itu bayangkan kalau kita sewa rumah berapa, mungkin 500.000 per bulan, saya tidak tahu sekarang di Indonesia berapa, nanti Bapak Ibu bisa kasih tahu saya. Belum juga makanan, bensin, dan segala macam. Bayangkan kita bicara mengenai 26,42 juta orang atau hidup di bawah garis itu. Nah, perhatikan ini juga Bapak Ibu sekalian, rata-rata upah buruh pada bulan Agustus 2022 itu 2,76 juta. Jadi upah buruh itu dengan garis kemiskinan itu bedanya cuma sekitar 600.000. Bedanya tipis sekali. Rata-rata upah buruh di Indonesia. Kalau garis kemiskinannya 2,1, upah buruh itu 2,76 juta rupiah per bulan. Nah, saya nggak tahu di gereja-gereja kita, pendeta-pendeta kita dikasih berapa tiap bulan. Cuma nanti kalau Bapak Ibu bisa tolong kasih tahu saya di chatting ya, di chat room itu bisa kasih tahu saya kira-kira rata-rata berapa sekarang. Tapi bagi saya angka ini adalah angka yang terus terang kurang terlalu real gitu, dalam pengertian bahwa 2,1 juta itu angka yang terlalu rendah, barnya terlalu rendah. Untuk kemiskinan harusnya lebih tinggi gitu. Kalau barnya lebih tinggi, kalau dinaikkan mungkin 3 juta, 4 juta, itu berarti jumlah orang miskin di Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada yang diberikan oleh data ini sebenarnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Karena orang hidup 3 juta, saya sebenarnya terus terang 3-4 juta di Indonesia itu masih tergantung hidup yang sangat berat gitu. Kalau orang hanya hidup dengan 3-4 juta. Itu berat sekali. Nah, Bapak Ibu bisa kasih tahu saya, waktu di Indonesia tahun 2009, 2008, 2009 itu 3-4 juta itu masih berat, terus terang masih berat. Hampir tidak ada tabungan sama sekali untuk hidup tiap bulan. Hampir tidak ada. Ya kan? Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di bulan Agustus sebesar 7,07%. Meningkat 1,8% poin dibanding dengan Agustus tahun 2019. Kalau kita bandingkan dengan 9,78, itu berarti bahwa ada sekian banyak orang Indonesia yang kerja
full time mungkin, tapi masih hidup di bawah garis kemiskinan. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa mereka kerja dengan gaji yang sebenarnya tidak cukup buat mereka hidup. Ada dalam bahasa Inggris kita bilang istilahnya working poor. Artinya bahwa orang-orang itu kerja tetapi miskin. Kerja tapi tidak bisa sama sekali untuk tutupi kehidupannya. Banyak sekali orang-orang seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang hidup, yang bekerja, tapi kemudian punya gaji yang di bawah. Makanya tidak heran di Indonesia persoalan korupsi itu tinggi sekali. Karena memang pemasukan itu kecil. Gitu kan. Kalau di sekolah-sekolah teologi kadang-kadang memang ini kalau kita bicara mengenai masalah ekonomi ya, banyak sekali orang-orang yang seperti dosen dulu saya waktu waktu mengajar perlu untuk melakukan hal-hal yang lain di luar karena pemasukan dari sekolah sedangkan gaji itu tidak terlalu besar untuk mencukupi kehidupan harian, apalagi mau untuk untuk biayakan anak sekolah dan segala macam. Bagaimana? Ini kenyataan kehidupan seharian di Indonesia. Saya masih ingat waktu saya mau menikah dengan istri saya, itu pengeluaran harus sekian banyak untuk pernikahan, hampir tidak ada uang sama sekali. Saya masih ingat waktu saya pernah keluar dari pintu gereja keluar ke jalan di Jakarta itu saya cuma bilang, Tuhan, hidup ini saya rasa seperti berat sekali begitu. Bagaimana saya ini hidup melayani Tuhan tapi pada saat yang sama hidup dengan kenyataan seperti ini. Dan saya itu bukan pengalaman unik dari saya sebagai seorang orang muda pada waktu itu, tapi menurut data dari Biro Pusat Statistik, paling tidak kita punya sekitar 26 juta orang di Indonesia hidup seperti itu. Dan kalau saya nanya angka kemiskinan, garis kemiskinan itu kita naikkan sedikit lagi ke 3 juta, 4 juta umpamanya begitu, itu berarti angka kemiskinan itu jauh lebih tinggi daripada yang diberikan oleh Biro Pusat Statistik. Nah, ini analisa dari seorang jurnalis namanya Adi Renaldi. Dia tulis satu artikel judulnya begini, Poverty, kemiskinan di Indonesia sebenarnya isn't decreasing, tidak turun sebenarnya. Lalu dia bilang, Indonesian official poverty line is just too low. Artinya bahwa garis kemiskinan yang ditaruh oleh pemerintah mengatakan, oh, orang yang punya gaji, orang punya pemasukan segini, hitungannya pengeluaran, bukan pemasukan. Orang yang punya pengeluaran segini, itu berarti orang itu termasuk atau di bawahnya termasuk orang yang orang miskin. Bagi Adi dan Adi dia bilang bahwa sebenarnya angka ini tidak benar. Karena apa? Karena Indonesian Official Poverty Line, garis kemiskinan yang ditentukan oleh pemerintah itu sebenarnya terlalu rendah. Terlalu rendah. 2,1 juta itu terlalu rendah. Jadi low-nya itu rendah sekali. Nah, dia bilang begini, untuk membuktikan betapa mustahilnya hidup dengan 20.000 per hari, Renaldi membuat kalkulasi begini. Contohnya dia bilang, kalau seorang dengan income bulanan 800.000, satu orang ya, 800.000. Tadinya garis kemiskinan itu 400.000 kan, yang tadi saya bilang, per orang itu 400.000. Tapi kalau dia bilang kalau ada orang dengan income bulanan 800.000 tinggal di Jakarta, kira-kira pengeluarannya seperti ini. One bedroom rent cost, ya kan? Ini kita bicara mengenai orang single, satu orang. Cost dia bilang kira-kira di pinggiran kota Jakarta itu kira-kira 300.000 per bulan. Electricity 50.000 kira-kira. Makan saya nggak tahu. Bapak Ibu bisa kasih tahu saya sudah tinggalkan Indonesia mungkin sekitar 11 tahun. Terakhir saya ke Indonesia tahun 2004, jadi sudah 6 tahun yang lalu. Tolong kasih tahu saya di chat. Apakah orang bisa makan 10.000 per hari apa enggak? Cukup nggak? Satu orang makan 10.000 per hari. Saya nggak tahu. Ya kan? Transportasi katanya bus itu 7.000 kali 20 hari kira-kira 140.000. Orang yang pemasukannya 800.000, seorang yang single menurut Adi Renaldi,
itu menghabiskan sekitar 790.000 per bulan untuk dia hidup. Makanya dia bilang 400.000 yang ditaruh pemerintah itu garisnya terlalu rendah. Karena untuk orang hidup begini saya tidak ada sisa yang lain. Jadi sesudah, kalau saya nggak tahu Bapak Ibu kalau bikin pengeluaran per bulan bagaimana, biasanya kan kita blok-blok dia, ini untuk rent, untuk untuk sewa rumah, ini untuk makan, ini untuk bensin dan segala macam. Bagi Ali Rinaldi dia bagi-bagi itu sudah habis, tidak ada apapun sisa lagi. Itu berarti kalau orangnya masuk rumah sakit, mati sudah dia. Tidak ada sama sekali. Apalagi di Indonesia kalau masuk rumah sakit harus kasih uang dulu baru bisa dilayani, ya kan? Kalau dia butuh apa-apa gitu, dia tidak ada sama sekali space untuk bikin apa-apanya. Itu hanya pas sekali untuk dia hidup. 800.000 Bapak Ibu sekalian. Poverty line yang ditaruh pemerintah itu 400.000, terlalu rendah. Makanya menurut Ade Rinaldi, itu berarti bahwa kalau kita naikin angka poverty line, garis kemiskinan kita naikin sedikit ke atas, mungkin 3 juta, 4 juta untuk keluarga 4 orang ya, keluarga 4 orang, itu berarti jumlah kemiskinan di Indonesia itu jauh lebih besar daripada yang ditentukan oleh pemerintah. The national rate set is 2.1 million, ya kan, 2,1 juta yang saya bilang tadi. Dan perhatikan ini Bapak Ibu sekalian, the highest poverty, yang nanti saya akan kasih datanya sudah ini. Kemiskinan yang paling tinggi itu yang ada di Papua of total population. Yang paling rendah di Bali. Dan menurut Jakarta Post ini, the pandemic is ravaging the economy as the government expect 4 more million people to fall below. Saya sudah bilang kira-kira 5,5 sampai 8 juta sebenarnya akan jatuh di bawah garis kemiskinan, di bawah 2,1 juta itu yang saya bilang tadi. Jadi kita sebenarnya we are in a big trouble. Makanya banyak sekali pendeta-pendeta, kalau Bapak Ibu, kenapa saya bicara banyak sekali untuk pendeta-pendeta, banyak pendeta-pendeta yang kemudian khotbah kiri kanan segala macam. Ya kan? Karena memang pemasukannya kecil sekali. Ini bukan sesuatu yang harus yang harus kita malu dan sebagainya. We need food to eat every day. Iya kan? Ini yang saya mau kasih, kalau saya nggak tahu Bapak Ibu bisa lihat di layar atau tidak, tapi perhatikan ini. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu rate-nya agak beda-beda tadi. Tadi secara nasional itu kira-kira 9, sekian persen kemiskinan. Di Aceh itu 14%. Di mana lagi? Di Sumatera Utara 8%. Jadi sedikit di bawah garis yang di bawah nasional, angka nasional, ya kan? Di Sumatera Selatan 12%. Di Maluku berapa? Maluku 17%. Jadi teman-teman yang ada di Ambon, di Maluku, 17% orang Maluku itu berada di bawah garis kemiskinan. Dan garisnya itu sebenarnya udah rendah gitu. Rendah sekali. Yang paling parah sebenarnya itu terjadi di Papua. 26,64% penduduk Papua berada di bawah garis itu. Jadi ini saya mau bikin begini saya mau kasih ini ke teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk tahu bahwa ini kenyataan kehidupan. Kita tinggal di Indonesia, kita tidak boleh sama sekali tutup mata kita terhadap kenyataan ini. Nggak bisa. Jangankan jemaat, pendeta pun bergumul setiap hari. Ya kan, ini kenyataan harian kita. Ini data lagi dari Biro Pusat Statistik. Saya punya waktu jalan terus. Dia bilang presentasi penduduk yang miskin, hampir miskin, itu kira-kira 7,45%. Jadi kita tambah lagi yang tadi 9% tambah 7,5%. Jadi kita bilang kita mungkin sekitar 16-17% kalau total. Itu berarti yang ini dia hanya bicara mengenai kira-kira 1-1,2 naik di atas garis kemiskinan. Itu yang di atas garis kemiskinan 1-1,2 itu ada 7,4%. Penduduk yang hampir miskin. Mungkin mereka mungkin pemasukannya sekitar mungkin I would say maybe 2,5 juta, 2,6 juta.
keluarga 4 orang yang pemasukannya 2,6, 2,4, 2,5 juta atau sampai 3 juta mungkin kira-kira segitu. Keluarga itu sebenarnya masih tergolong keluarga yang hampir miskin. Kalau kita naikin garisnya, itu sebenarnya udah keluarga miskin sebenarnya. 3 juta, 4 orang tinggal 3 juta bagaimana? Think about it. Kita bicara mengenai jutaan orang hidup dengan keadaan seperti itu. Alright, saya mau maju lagi. Nah, ini menarik sekali untuk Bapak Ibu perhatikan dari Biro Pusat Statistik. Dari komoditi makanan yang memberikan kontribusi paling besar untuk kemiskinan di Indonesia. Ini tanggal yang berbeda ya. Maret 2019, September 2019, dan Maret 2020. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan dulu yang Maret 2020. Dari komoditi atau komoditi makanan, beras, rokok, ada orang habiskan uang untuk rokok sampai jatuh kemiskinan tuh bagaimana? Telur ayam, basic need, ya, kebutuhan beras Bapak Ibu sekalian. Beras itu menyumbang 20% di daerah perkotaan untuk kemiskinan. Di pedesaan dia tinggal lagi 25%. Nah, saya nggak tahu sekarang 1 kilo berapa, kira-kira 7.000 mungkin. 7.000 rupiah per kilo harga beras. Kalau satu keluarga makan, itu berarti sekian banyak uang habis hanya untuk beli beras, Bapak Ibu. Itu berarti harga beras di Indonesia itu tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Satu hal yang saya bisa bandingkan sedikit dengan di Amerika. Di Amerika itu pemasukan cukup besar, tapi harga komoditas rendah. Harga komoditas cukup rendah. Jadi beras contohnya tidak menyumbang banyak sekali untuk kemiskinan di Amerika. Tempe di Amerika lebih mahal daripada ayam. Saya kemarin beberapa waktu lalu bilang buat istri saya bahwa tempe di Indonesia di Sati kita bersungut makan tempe. Tempe di Amerika makanan mahal, gitu kan, lebih mahal dari ayam, lebih mahal dari babi juga ya saya, lebih mahal dari babi juga, ya kan? Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan ini angka-angka ini, beras paling tinggi, jadi orang keluarkan uang untuk beras itu tinggi sekali, sehingga mengakibatkan mereka tidak punya uang yang cukup untuk hidup tiap bulan, karena hanya untuk beli beras. Ada orang-orang yang di Indonesia ini persoalan rokok ini cukup besar. Ada telur ayam itu beli telur itu menyumbang 4% dari kemiskinan. Komoditi bahan makanan, Bapak Ibu perhatikan perumahan, bensin, listrik, pendidikan, ini angka-angkanya. Pendidikan saya heran kecil sekali menyumbang. Saya mungkin karena ongkos uang sekolah di Indonesia tidak terlalu mahal. Di Amerika tuh mahal sekali ongkos uang sekolah. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan ini, ya kan? Dan bukan cuma itu. Jadi orang punya gaji tidak naik, tapi pada saat yang sama harga-harga komoditas ini naik terus. Beras contohnya dari September 2019, ini data dari Biro Pusat Statistik ya. September 2019 sampai Maret 2020, beras naik 1,78%. Nah, Bapak Ibu tanya diri sendiri, dari September 2019 sampai Maret 2020, apakah pemasukan Bapak Ibu naik apa enggak? Ya kan? Kalau pemasukan tidak naik, itu berarti bahwa kekuatan finansial dan kekuatan ekonomi keluarga Bapak Ibu itu sebenarnya tidak kuat. Semakin melemah maksudnya, semakin melemah. Karena harga komoditas semakin naik. Daging ayam ras naik 5,53%. Minyak goreng naik 7%. Telur ayam naik 11%. Gula pasir naik 13%. Harga-harga tidak terkontrol sama sekali. Itu berarti kalau harga barang naik, lalu kemudian pemasukan kita tetap bahkan turun, itu berarti kekuatan ekonomi kita secara keluarga semakin rendah. Semakin tidak kuat. Nah, kompleksitas kemiskinan. Kemiskinan ini terus terang isu yang paling berat, paling parah.
Terutama di Indonesia dan negara-negara seperti Indonesia. Bukan cuma Indonesia, Filipina juga punya masalah yang sama. Hal yang sangat kompleks. Persoalan kemiskinan itu kompleks. Masalahnya berkaitan dengan tingkat pendidikan, berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur kita bicara mengenai jalan raya dan segala macam, gedung-gedung. Kita bicara government spending, bagaimana penyebaran keuangan dari pemerintah, berapa banyak pemerintah akan keluarkan uang untuk di Papua, untuk di Kalimantan, untuk di Maluku, atau di Jawa. Itu semua menyumbang kepada kekuatan ekonomis dari masyarakat. Upah, ya kan, gaji itu menentukan juga. Upah minimum di Indonesia itu rendah sekali. Dan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di mana orang dibayar di bawah sekali di bawah upah yang bisa hidup, ya, living wage, kita bilang bahasa Inggris living wage. Jadi ini masalah ini kompleks sekali, masalah mengenai kemiskinan. Ada urusan-urusan yang berurusan dengan pribadi, yang keputusan-keputusan yang salah yang seorang ambil, tapi pada saat yang sama juga ada sistem masyarakat, sistem pemerintahan yang juga menyumbang kepada kemiskinan. Di Papua contohnya, Papua itu pulau kaya luar biasa, ya kan? Tapi sekian lama kekayaannya itu ke Amerika, lalu ke Jakarta. Tidak ada tinggal di sekian lama. Tidak heran angka garis kemiskinan, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Papua itu paling tinggi, herannya paling tinggi dari semua orang di Indonesia, dari semua provinsi di Indonesia. Padahal itu pulau yang punya kekayaan alam paling besar, bukan paling besar, paling sangat besar di Indonesia. Kemiskinan, kita bicara mengenai kemiskinan, ketika kita bicara mengenai kemiskinan, kita bicara mengenai simptom, mengenai gejala-gejala yang memimpin kepada sesuatu yang lain lagi, atau mengenai faktor yang menyumbang kepada hal yang lain. Kepada apa? Kesehatan tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya keuangan yang cukup, bisa makan makanan yang tidak sehat dan segala macam, tidak ada waktu untuk olahraga, ya kan? Banyak sekali pendeta-pendeta tidak ada waktu untuk olahraga. Kenapa? Karena sibuk untuk segala macam pelayanan sana, pelayanan sini. Kebanyakan pelayanan bukan cuma hanya karena mereka cinta Tuhan, tapi pada saat yang sama mereka juga harus memenuhi kebutuhan keluarga. Iya kan? Karena tuntutan-tuntutan itu tidak ada waktu sama sekali untuk olahraga. Makanya orang-orang di Indonesia, banyak sekali orang-orang Indonesia umur 80, 60 tahun, 65 tahun itu sudah lemah sekali secara fisik. Weak sekali secara fisik. Umur 65, 60, 65. Ayah saya, seorang pendeta hamba Tuhan, meninggal umur 60 tahun. Meninggal umur 60 tahun. Jadi rendah sekali tingkat kesehatannya. Ibu saya meninggal umur 65 tahun. Bukan cuma itu, ada riset mengatakan bahwa kemiskinan juga memimpin kepada kesehatan mental. Masalah kesehatan mental. Stres, tingkat stres yang tinggi gitu. Ya kan? Terhambatnya mobilitas sosial. Tidak bisa naik mobilitas sosial, kehidupan ekonomi tidak bisa naik sama sekali. Dan unequal opportunities for upward social mobility, untuk naik tangga sosial ekonomis itu hampir susah. Jadi akan ada terus dalam lingkaran kemiskinan. Gitu kan? Tingkat migrasi, bayangkan, ini tingkat migrasi di Indonesia juga tinggi sekali, keluar dan cari pekerjaan di tempat lain. Ya kalau Bapak Ibu saudara-saudara pergi ke tempat-tempat seperti di Hong Kong atau di di Malaysia, di Singapura, banyak sekali pekerja-pekerja domestik dari orang Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu di Indonesia mereka tidak punya keuangan cukup, mereka harus cari di tempat lain. Semua ini kenyataan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagian kecil, saya tidak punya waktu untuk elaborasi segala macam pada saat ini. Tapi saya mau supaya kita buka mata sedikit dan lihat keadaannya. Kenapa sih kita harus pikirkan semua ini? Iya kan? Why do we have to think about this? Sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin gereja,
Kenapa kita harus taruh ini di depan? Bukan cuma jemaat kita yang bergumul, kemungkinan besar kita juga bergumul setiap hari. Ada pendeta-pendeta yang kaya, tentu saja. Ya kan? Kenapa? Nah, ini saya mau bawa sedikit mengenai doa Yesus. Yesus bilang begini, aku minta supaya engkau mengambil, aku tidak minta, Yesus bilang dalam Yohanes 17, supaya engkau mengambil, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Artinya bahwa Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam dunia. Saya mau ulangi sekali lagi. Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam dunia. Berada di dalam kenyataan ini. Gereja harus buka mata dan melihat kenyataan ini. Lalu Yesus bilang dalam Yohanes 17, sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi Tuhan tidak memanggil kita untuk keluar dari dunia. Tapi Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam dunia. Artinya bahwa gereja itu dipanggil oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah situasi ini, gereja harus buka mata. Saya tahu bahwa sering sekali dalam spiritualitas Pentakosta itu kita suka sekali dengan spiritualitas yang lepas dari dunia. Kita suka sembunyi di gua-gua, kita suka sembunyi di kamar kita berdoa dan segala macam. It's fine. It's not something that's bad. Itu bukan sesuatu yang, tapi saya bilang buat kita sekalian bahwa ada panggilan yang lain dari gereja yang penting sekali yang kita harus ingat, ialah panggilan untuk ada di dalam dunia. Bukan keluar dari dunia, tetapi di dalam dunia, berada di tengah-tengah orang-orang seperti ini. Ini yang saya bilang, akhirnya gereja tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari politik. Tidak bisa. Karena itu adalah panggilan gereja. Saya akan elaborasi lagi lebih lanjut. Amos Yong mengatakan apa itu politik. Saya suka sekali definisi sederhana sekali dari Amos Yong. Dia bilang begini, secara sempit, politik itu atau politis itu berurusan dengan kepemerintahan, urusan-urusan pemerintah. Entah itu pada level lokal, pada level nasional, atau pada level internasional. Ya kan? Jadi ada dalam tataran internasional itu ada hubungan-hubungan politis yang menentukan sehingga orang-orang di lingkungan lokal pun mendapatkan dampak yang sangat besar. Dalam pengertian lebih luas, ini Amos Yong bilang, politik dan politis berurusan dengan struktur-struktur, proses-proses, dan hubungan-hubungan yang membentuk sebuah polis. Polis itu apa? Polis itu kelompok manusia yang berkumpul bersama. Pada abad 4 atau ya sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, ada seorang pemikir Yunani yang cukup terkenal, namanya Aristoteles, tulis satu buku yang berjudul Politics. Dan dia mengatakan bahwa ketika orang berkumpul bersama-sama, siapa saja kumpul sama-sama, politik sudah ada di situ. Karena polis itu kan city, artinya kota, polis. Polis itu artinya bahwa politik itu artinya bahwa ketika orang berkumpul sama-sama, mereka kemudian menentukan bagaimana caranya mereka bisa hidup sama-sama. Siapa yang jadi pemimpin, bagaimana mengorganisir kehidupan bersama mereka. Makanya politik itu bukan hanya siapa jadi presiden, siapa jadi menteri dan segala macam. Di gereja pun ada politik. Ya kan, ketika Bapak Ibu orang-orang gereja contohnya pergi ke kongres, you know exactly what it is. Saya dulu sering sekali ke kongres dan lihat betul-betul kadang-kadang politik di kongres-kongres itu lebih I don't want to say a word for that, but you know, lebih repot daripada politik di public space, ya kan, di masyarakat. Karena apa? Mau menentukan siapa ketua umum, siapa sekretaris umum, segala siapa yang jadi ada ketua departemen ini. Ketika semua itu diurus bersama, sebenarnya we are in a political processes. Kita sebenarnya ada dalam proses-proses politik. Ya kan? Tapi dalam skala yang lebih kecil, bukan skala nasional begitu kan? Tapi sebenarnya proses itu sendiri di kongres-kongres
Iya kan? Rapat-rapat gereja, kongres segala macam itu proses-proses politik. Jadi makanya saya bilang gereja itu tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari politik, nggak bisa sama sekali. Nah ini yang saya mau bawa kita kepada Filipi pasal 1. Saya tunjukkan kita dulu peta kota Filipi ya. Kota Filipi itu ada kira-kira di daerah Makedonia di sini. Lalu kalau Bapak Ibu tahu Korintus di sini, lalu Roma di sini. Jadi Filipi ini sebenarnya adalah sebuah kota koloninya dari Kekaisaran Romawi. Nah kalau Bapak Ibu baca surat Filipi, Bapak Ibu akan temukan bahwa nama-nama orang-orang yang muncul di surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, itu rata-rata adalah orang-orang Yunani. Ya kan, Epaphroditus, ada siapa namanya Eutyche, Sintika, siapa namanya Yudia, Sintika, ya kan, nama-nama itu semua nama-nama Yunani. Itu berarti bahwa kemungkinan besar Paulus menulis surat ini bukan kepada orang Romawi, tetapi karena ini adalah Roman koloni ya, jadi ada orang Romawi yang tinggal di situ juga. Orang Romawi berarti itu orang-orang yang upper class, ya kan? Orang-orang yang memerintah. Paulus justru tulis ini kepada masyarakat yang di bawah ini, orang-orang Yunani ini. Jadi makanya kalau Bapak Ibu baca, saya suka sekali surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Kalau Bapak Ibu baca, Paulus mengatakan bahwa dia ada di penjara dan dia menderita, dia seperti hidup, dia sudah mau mati, dia bilang, tapi bagi saya mati itu keuntungan, hidup untuk Kristus. Karena itu pernyataan-pernyataan itu dikeluar karena dia sedang berurusan dengan kekuatan kekaisaran Romawi yang sangat besar yang menaruh dia di penjara pada waktu itu. Dan orang-orang Filipi kemungkinan besar juga adalah orang-orang yang berada di bawah penindasan kekaisaran Romawi ini. Dan ini yang saya mau baca kepada Bapak Ibu. Paulus bilang dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. 27 sampai 30 Paulus bilang begini. Hanya dalam bahasa Indonesia, saya baca yang bahasa Indonesia ya. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Lihat Paulus mulai bicara mengenai lawan dan segala macam. Jadi Paulus sebenarnya sadar betul ada pertentangan terjadi, ada political dynamic going on here. Maaf. Lalu Paulus bilang begini, bagi semuanya itu bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi para sarjana waktu baca teks ini mengatakan bahwa sebenarnya bukan Paulus saja yang menderita pada saat ini, karena ingat Paulus tulis ini waktu Paulus ada di penjara Romawi, ya penjaranya orang Romawi. Para sarjana mengatakan kemungkinan besar bukan hanya Paulus yang bergumul, tapi juga kemungkinan besar orang-orang Filipi juga bergumul nih, menderita juga. Dan Paulus mengatakan penderitaan kamu itu adalah penderitaan untuk Kristus. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Saya tertarik sekali dengan ayat 17 ini, Bapak Ibu sekalian. Ayat 17 bilang begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Aduh, saya nggak suka dengan terjemahan ini terus terang dalam bahasa Indonesia. Saya tidak suka terjemahan ini. Dalam bahasa Yunani politeus teste itu artinya, kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada kata poli di sini, ya kan? Ada kata kota polis di situ. Sebenarnya kata ini itu adalah kata yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan politis. Makanya terjemahannya itu dalam bahasa Inggris we lost in translation. Ayat ini sebenarnya harus diterjemahkan begini. Hendaklah kamu berpolitik. Harus terjemahkan seperti itu. Terjemahan literalnya
harus begitu menurut saya. Hendaklah kamu berpolitik sesuai dengan Injil Kristus. Think about this. Paulus mengatakan kepada orang yang ada di Filipi, orang-orang Yunani yang hidup di bawah kekaisaran Romawi ini, mengatakan begini, hendaklah kamu berpolitik. Hendaklah kamu terjun dalam politik, tapi berpolitik kamu itu berpadan dengan Injil Kristus. Kata Theoste ini merujuk kepada cara hidup seorang atau sekelompok orang sebagai anggota sebuah political community. Jadi apa yang Paulus sudah mengatakan di sini di dalam Filipi pasal 1 ini begini Bapak Ibu sekalian. Ini yang makanya we lost in translation. Paulus sebenarnya bilang begini, kita sebenarnya dipanggil untuk terlibat di dalam politik. Politics is a Christian call. Politics itu berpolitik adalah panggilan Kristus, panggilan Kristen kita. Nah, kalau saya mau bandingkan Paulus, saya bisa bandingkan dengan seorang pemikir Jerman, namanya Max Weber. Weber tulis satu esai namanya Politics as a Vocation. Ini kuliah yang dia berikan di satu universitas di Jerman. Weber bilang begini, orang Kristen sebenarnya tidak boleh sama sekali, orang Kristen tidak cocok sama sekali untuk masuk dalam politik. Jadi orang Kristen harus keluar dari politik. Dan saya perhatikan bahwa banyak sekali orang-orang Kristen, terutama orang Pentakosta, gereja-gereja Pentakosta, punya mentalitas seperti Max Weber ini. Bahwa orang Indonesia, orang Kristen tidak boleh, apalagi pendeta, tidak boleh sama sekali terlibat dalam politik. Ya kan? Itu Max Weber. Max Weber argue di dalam teks ini, dalam esai ini bilang bahwa orang Kristen harus tidak cocok, politik dengan kekristenan itu tidak cocok menurut Max Weber. Nanti kalau ada tanya jawab saya akan bisa jelaskan kenapa dia bilang begitu. Tapi kalau bandingkan dengan Paulus, sebenarnya Paulus berbeda sekali dengan Max Weber. Paulus bilang begini dalam Filipi pasal 2. Mengatakan bahwa keterlibatan kita dalam politik adalah panggilan gereja. Political involvement, dalam bahasa Inggris itu political involvement, keterlibatan dalam politik is a call, adalah panggilan kita. Nah, entah kita terjun langsung mau jadi caleg dan segala itu, that's just one way. That's not the only way of being political. Tapi kita harus terlibat di dalam urusan-urusan politik. Kita harus tahu pemerintah mau ambil keputusan apa. Kita harus tahu, kita harus terlibat. Kita harus sampaikan suara kita. Itu maksudnya. Harvey Cox. Buku klasiknya Harvey Cox. Saya suka sekali bukunya. Judulnya Secular City. Harvey Cox bilang begini. Bahwa kata sekuler itu berasal dari bahasa Latin Saeculum, yang berarti masa ini atau dunia. Lalu Harvey Cox bilang begini, bahwa walaupun sekularisme adalah ideologi menolak agama, ya orang kadang-kadang takut sekali dengan istilah kata sekularisme. Tapi bagi Harvey Cox, sekularisasi tidak harus berarti ketiadaan agama. Sekularisasi itu artinya proses menduniakan gereja atau menduniakan kekristenan. Kekristenan tidak boleh hanya terbang di awan-awan begini, yang ada di surga, nggak boleh. Kekristenan harus turun di dunia, istilahnya gitu. Itu proses sekularisasi gereja. Panggilan politis bagi saya, kalau saya ikut pemikirannya Harvey Cox, panggilan politis adalah panggilan yang mensekularisasikan gereja. Jadi Bapak Ibu, tidak ada opsi untuk apolitis. Apolitical. Apolitis artinya tidak non-political, tidak menjadi politis. Tidak ada opsi untuk itu dalam kekristenan. Jadi pertanyaannya yang kita harus ajukan sebagai gereja, itu bukan pertanyaan apakah gereja harus terlibat dalam politik atau tidak. Itu bukan pertanyaan yang kita mau ajukan. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah bagaimana
gereja terlibat dalam politik. Bukan gereja boleh terlibat atau tidak. Itu pertanyaan yang tidak relevan sama sekali. Pertanyaan yang harus diajukan ialah bagaimana? How do we get involved in politics? Itu pertanyaan paling penting yang kita harus ajukan sebagai gereja. Dan Paulus bilang begini, saya suka sekali. Hanya hendaklah kalian berpolitik, Paulus bilang, sepadan dengan Injil Kristus. Paulus menaruh, apa istilahnya kita bilang, apa dalam bahasa Indonesia? Menaruh parameter. Kalau kamu dipanggil untuk berpolitik, tapi berpolitiknya kamu itu harus sepadan dengan Injil Kristus. Ini yang bagi saya penting sekali yang kita harus. Politik can be so dirty. Dirty. Karena apa? Karena politik itu berurusan dengan kekuasaan. Orang halalkan cara apa saja untuk dapatkan kekuasaan. Dan kadang-kadang ke gereja pun bisa jatuh di situ. Ya kan? Bisa jatuh dengan kehausan kepada kekuasaan. Sejarah gereja menunjukkan bagaimana gereja sudah jatuh berulang-ulang kali di dalam kekuasaan. Ada satu tulisan dari seorang pemikir Rusia namanya Tolstoy. Kalau Bapak Ibu teman-teman ada suka baca tulisan-tulisan mengenai politik, ada tulisannya berjudul Church and State. Dia kritik gereja, keterlibatan gereja dalam politik jatuh di dalam kehausan untuk kekuasaan, dan sehingga membuat keterlibatan mereka dalam politik menjadi kotor. Paulus mengatakan kalau kamu mau terlibat dalam politik, bukan kalau mau, hendaklah kalian berpolitik, Paulus bilang, dan berpolitik itu harus sepadan dengan Injil Kristus, the gospel of Christ. Dan ini yang Paulus, yang saya mau lempar aja buat kita pada pagi hari ini. Bagaimana politik yang berorientasi kepada Kristus? A political movement or political involvement yang berorientasi politisnya itu pada Kristus. Saya mau bilang yang pertama, kalau kita bisa lihat dalam pasal 1 ayat 30, Paulus bicara mengenai penderitaan Kristus. Menderita untuk Kristus. Jadi yang pertama saya mengatakan ini prinsipnya ialah prioritaskan mereka yang menderita. Kalau kita masuk gereja, masuk dalam politik, mata gereja harus ke orang-orang yang menderita. Orang dari tradisi teologi pembebasan, ada istilah yang penting sekali, ya, preferential option for the poor. Kita harus prioritaskan orang-orang yang miskin ini sebagai bagian agenda utama politik kita. Yang kedua, yang saya suka sekali kalau Bapak Ibu baca pasal kedua, Paulus bicara mengenai bagaimana kita mencari kesejahteraan, seek the well-being, mencari kesejahteraan orang lain. The others, orang-orang yang lain itu penting sekali. Berarti kita bukan cuma hanya mencari keuntungan diri sendiri dalam politik, ya kan? Yang egosentrik. Tapi politik itu berurusan untuk mencari kepentingan orang lain. Paulus, Bapak Ibu kalau ada waktu baca aja pasal 2 di dalam surat Filipi. The others di sini, orang-orang lain ini bisa berarti orang yang berbeda dengan kita. Ingat, kita bisa juga berarti orang itu punya ras yang berbeda, punya etnik yang berbeda. Politik itu kita tidak bisa sama sekali melihat orang yang punya etnik berbeda diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak adil, ya kan? Saya kemarin beberapa waktu yang lalu mengikuti bagaimana orang-orang Papua diperlakukan dengan cara yang paling buruk di Yogyakarta, di Jakarta, di tempat-tempat yang lain. Saya tidak bisa terima sama sekali. Saya lihat begitu. Nah, bagaimana kita terlibat dalam politik dan mengatakan bahwa hal-hal ini tidak bisa sama sekali kita normalisasikan dalam hubungan sosial kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Agama. Nah, ini prinsip ini penting sekali. Ya kan, kalau di Amerika agama Kristen itu agama yang dominan. Ya kan, kalau di Indonesia agama Kristen itu agama minoritas. Ya kan, di Amerika agama Kristen menjadi agama, kadang-kadang agama yang menindas. Ya kan, menindas orang-orang Muslim, mengenai orang-orang yang beragama yang lain. Paulus mengatakan no. Politik yang berorientasi pada Kristus itu politik yang mencari kesejahteraan orang lain. Ini prinsip yang saya mau lempar kepada kita. Prinsip political principle.
kita Filipina. Yang berikut ialah politik sebagai keadaan di antara. Kalau Bapak Ibu baca pasal 3 ayat 12 sampai 13 di dalam Filipi ini, Paulus mengatakan bahwa bukan seolah-olah aku sudah mencapainya, Paulus bilang. Tapi aku meninggalkan apa yang di belakangku, menuju kepada apa yang di depanku, gitu kan Paulus bilang. Jadi urusan hubungan Paulus dengan Kristus itu digambarkan seperti itu. Jadi politik yang berorientasi kepada Kristus harus mengikuti pola ini. Artinya bahwa kita harus sadar bahwa political system, tidak ada political system, apapun itu. Tidak ada sistem politik yang sempurna, tidak ada. Saya bisa sebutkan segala macam sistem politik, tidak ada yang sempurna. Ada kelemahannya. Itu berarti politik itu proses yang berjalan terus. Di antara apa yang ada di belakang, kita harus maju terus, tapi pada saat yang sama kita mengarahkan mata kita menuju ke depan. Tapi kita belum di situ. Paulus mengatakan di dalam pasal 3 ayat 12 sampai 13. Saya pikir ini model politik yang penting sekali. Itu berarti bahwa kita tidak akan mengatakan bahwa oke, sistemnya sudah tertutup, saya tidak bisa ubah lagi punya, nggak bisa. Kalau kita terlibat dalam politik, kita harus terbuka terus bahwa ada hal-hal yang kita belum pikirkan sebelumnya waktu kita menaruh sistem itu, ya kan? Sehingga sekarang kita harus pikirin, kita pas law yang baru, kita bikin hukum yang baru, namanya gitu, untuk memperbaiki apa yang salah di sebelumnya untuk menjadi lebih baik. Gitu. Jadi, again, ini 3 hal yang saya mau tinggalkan kepada kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, mengenai prinsip-prinsip kekristenan mengenai berurusan yang politik. Saya mau tekankan lagi kepada kita bahwa menjadi atau terlibat di dalam politik itu adalah panggilan Kristen. Dulu waktu di Indonesia pernah ada orang-orang yang kadang-kadang terlibat dalam politik dipermalukan gitu, sama orang-orang kadang-kadang harus tinggalkan kependetaan yang segala macam. Saya pikir ini salah kaprah sama sekali, terus terang. Karena memang gereja Aslinya Allah contohnya itu berasal dari tradisi di Amerika yang memisahkan antara gereja dengan politik. Saya bisa bicara mengenai itu kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mau tinggalkan kepada kita, kalau kita kembali lagi kepada apa yang Paulus katakan di sini, bahwa be political, menjadi politis, to be involved, terlibat di dalam politik, itu adalah panggilan kudus kita untuk ada di dalam dunia. Yesus bilang, aku tidak memanggil kami untuk tarik mereka keluar dari dunia, tapi aku utus mereka ke dalam dunia. Terlibat di dalam politik, di dalam dunia sekularisasi itu yang saya bilang tadi. Ya kan? Itu panggilan kudus dari gereja yang harus dilakukan sesuai dengan Injil Kristus. Worthy of the gospel of Christ, nama bahasa Inggris, layak untuk sesuai, cocok dengan panggilan kita, dengan Injil Yesus Kristus. Saya sebutkan 3 hal itu. Prioritaskan mereka yang menderita, mencari kesejahteraan yang lain, politik sebagai keadaan di antara. Saya pikir itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kita bisa bahas hal-hal ini dengan lebih detail lagi. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eka sudah menyampaikan materinya sedemikian rupa kepada kita sekalian. Dan tiba kita pada satu sesi di mana kita akan berinteraksi, kita akan bercurah pendapat, kita akan bertanya dan mendapatkan respons dari pembicara. Meskipun nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya, sebagian sudah diungkapkan di chat room, tetapi saya memberi kesempatan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu jika ingin menyampaikan pertanyaan secara verbatim, ya, secara langsung kepada pembicara dengan membuka videonya, menyampaikan pertanyaan, begitu. Kemudian ditanggapi oleh Pak Eka. Sementara pertanyaan-pertanyaan sudah muncul di chatroom akan kita tanggapi berikutnya. Ada di antara peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Silakan mengangkat tangan atau langsung membuka mic-nya.
Ada Bapak Ibu? Iya. Maaf Pak Yahya. Silakan. Ini peserta mikrofonnya dikunci Pak. Jadi memang sistem bertanyanya melalui chat dan sudah di-backup oleh panitia sesuai dengan yang kita diskusikan di form yang Bapak terima itu Pak. Oke, baiklah. Jika demikian, mohon maaf Pak Eka. Sistemnya dibuat seperti ini, jadi saya akan bacakan saja. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dan sedang akan dikoleksi oleh panitia. Sambil menunggu itu, saya akan coba cek dulu pertanyaan yang sudah muncul gitu ya. Oke. Yang pertama dari Pak Robert Hutapea ya. Nanti bisa dibantu oleh panitia untuk bisa searching ke atas lagi gitu ya, karena banyak komentar dan pertanyaan yang berkelindan di sini. Saya mulai dari Pak Robert Hutapea. Pertanyaannya begini. Dalam Matius 26:11, Tuhan Yesus sendiri berkata, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Orang miskin sepertinya akan selalu ada, realitas yang pasti selalu ada. Bagaimana pendapat Pak Eka? Yang pertama, kenapa gereja Katolik, kemudian gereja Bala Keselamatan, Advent, dan lain-lain, sepertinya kepedulian sosialnya lebih tinggi daripada orang Pentakosta karismatik? Kira-kira menurut Pak Eka, apakah ada penyebab tertentu di sana? Saya pikir itu pernyataan yang sangat luas ya bagi saya, bahwa orang Pentakosta itu tidak peduli dengan masyarakat. Itu saya pikir ada benarnya, tapi pada saat yang sama di banyak tempat yang lain tidak benar gitu. Ada satu buku yang ditulis dari sosiolog di University of Southern California, orang Jepang itu saya lupa namanya. Tapi dia tulis mengenai bagaimana gerakan-gerakan progresif itu di Latin Amerika dan di tempat-tempat lain itu adalah gerakan-gerakan yang terjadi karena orang-orang Pentakosta, gitu. Tapi memang gerakan Pentakosta itu lama sekali punya tradisi yang otherworldly, itu kan tradisi yang lebih cenderung melihat keluar gitu kan, ke dunia di depan. Jadi pelayanan itu untuk selamatkan orang keluar dari dunia ini pergi ke surga gitu umpamanya gitu ya kan. Kita punya tradisi teologis yang panjang sekali. Yang bagi saya itu tantangan paling besar untuk orang-orang Pentakosta memikirkan mengenai politik, karena perlu ada sedikit perubahan orientasi teologisnya dari surga turun ke bumi. Makanya saya kasih teks-teks tadi untuk mengatakan kepada kita bahwa Tuhan bukan cuma panggil kita untuk pergi ke surga. Itu Paulus mengatakan, saya bahkan belum sampai. Paulus bilang saya ada di dalam perjalanan sekarang. Tapi saya pikir itu tantangan paling besar secara teologis bagi orang-orang Pentakosta untuk memikirkan bahwa pelayanan gereja itu, panggilan gereja bukan cuma hanya untuk bawa orang dari neraka ke surga, tetapi juga untuk berada di tengah-tengah dunia, bergumul dengan pergumulan-pergumulan di dunia, berpolitik istilahnya begitu, berada di dalam space itu yang paling penting. Nah, mengenai teks bahwa orang miskin selalu ada. Matius 26:11. Saya pikir itu teks itu sering dipakai memang, bukan dipakai untuk teks itu sendiri, tapi juga dipakai untuk mendiscourage orang untuk terlibat dalam politik. Tapi saya pikir teks itu tidak bicara sama sekali mengatakan, oh karena orang miskin selalu ada padamu, that's why kamu tidak usah terlibat untuk melawan kemiskinan, bukan? Bahkan Yesus mengatakan bahwa ketika kamu memberi makan kepada orang yang lapar, memberikan rumah kepada orang yang tidak punya rumah, ya kan? Kamu sebenarnya melakukan itu untuk saya, gitu. The least of this itu namanya Yesus bilang. Jadi kadang-kadang ada teks-teks yang kayak begini dipakai untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu terlibat dalam politik, karena orang miskin selalu ada. Itu pernyataan bagi saya
yang terlalu apa istilahnya naif gitu istilahnya, mengatakan bahwa karena orang miskin selalu ada kita tidak perlu ada terlibat, karena orang miskin selalu ada kita justru harus terlibat dalam politik, kita harus ada di tengah-tengah, di gereja perlu ada di tengah-tengah pergumulan-pergumulan sosial itu. Saya pikir itu mungkin respon saya, Mas Yaya. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana kira-kira pendapat Pak Eka terhadap pernyataan atau pertanyaan bahwa kenapa gereja Katolik, Bala Keselamatan, Advent dan sebagainya itu sepertinya kepedulian sosialnya lebih tinggi ketimbang kita? Apakah ada faktor tertentu? Oh, karena memang apa namanya gereja-gereja Katolik itu punya teologi politik yang sangat kuat. Mereka bukan cuma hanya, mereka punya tradisi mistik yang kuat sekali tentu saja. Ya kan, tapi kita ini belum, orang Pentakosta itu belum ada orang yang secara serius. Yang tadi saya quote dari Amos Yong itu, karena saya pikir Amos Yong mungkin hanya satu atau yang pernah yang duduk dan pikirkan bahwa orang Pentakosta, pelayanan Pentakosta itu punya dampak politik yang kuat sekali gitu. Dan bagi saya yang terjadi ialah kita dalam pendidikan teologis pun, ya kan, sekolah-sekolah teologi kita mana ada. Saya waktu di saat itu tidak pernah belajar mengenai teologi politik, nggak pernah politik teologi, ya kan. Kita anggap itu duniawi, gitu kan. Bahkan dulu ada orang Gereja yang terlibat dalam politik disuruh untuk tinggalkan dia punya kependetaan, karena dianggap bahwa gereja itu tidak kompatibel dengan politik, ya kan. Jadi saya pikir mungkin ke depan Sati mesti mulai pikirkan mengenai ini. Pikirkan mengenai bagaimana over kelas yang yang secara serius memikirkan mengenai tugas dan tanggung jawab gereja di dunia. Ya kan, bukan cuma berdoa baca Alkitab gitu kan. Bahwa kita punya tanggung jawab yang besar sekali di dunia ini sebagai gereja untuk membawa terang Injil. Maka Yesus mengenai doa Yesus di Matius itu the Lord's Prayer itu, doa Bapa kami itu apa? Kerajaanmu datang gitu kan ke dunia. Dan teologi pemikiran itu bukan cuma Katolik sebenarnya, di dalam tradisi Protestan itu kuat sekali juga. Orang-orang seperti Richard Niebuhr, ya Reinhold Niebuhr itu kuat sekali dalam tradisi Black theology untuk penekanan kepada political theology itu kuat sekali. Orang-orang seperti James Cone dan segala macam kuat sekali, baca tulisan-tulisan mereka. Di Indonesia waktu saya di saat itu kurang gitu, kita kurang dulu, hampir tidak ada mata kuliah mengenai political theology. Hampir nggak ada. Jadi akhirnya kita menganggap bahwa kehidupan Kristen itu hanya berdoa, ya kan, hanya berdoa lalu kemudian khotbah dan kita pentingkan hal-hal seperti itu. Ketinggalan kita pentingkan tugas dan tanggung jawab gereja di dalam kasana-kasana politik. Dan saya pikir itu perlu diingatkan kembali gitu. Perlu diingatkan bahwa gereja itu ada di dalam dunia dan perlu ada di dalam dan bertanggung jawab di dalam kehidupan sosial di dunia di tempat dia. Baik, menarik. Pak Eka, kira-kira masih terkait dengan pertanyaan yang ini. Bagaimana hubungan gereja dan politik kira-kira dalam sejarah menurut pengamatan Pak Eka? Contoh misalnya keberhasilan gereja, apakah keterlibatan mereka ketika terjun dalam hal politis? Apakah karena konteks pembicaraan kita adalah gereja ya? Bagaimana Pak Eka? Saya bisa, Pak, mau saya kasih kuliah mengenai sejarah gereja, mengenai politik, tapi pada saatnya kita tahu bahwa awal-awal memang sejarah gereja di dalam memang ditindas oleh pemerintah Romawi, ya kan. Lalu kemudian pada abad 4, abad 5 waktu masa Konstantin terjadi seperti penyatuan antara gereja dengan politik, gitu kan. Nah di situ kemudian kalau Bapak Ibu baca tulisannya Tolstoy mengkritik betul ketika gereja mulai bergabung dengan politik begini, lalu kemudian haus kekuasaan, ya kan, posisi gereja itu menjadi posisi political power, istilahnya begitu. Dan ketika karena menjadi pemimpin gereja adalah menjadi pemimpin masyarakat, dan itu it comes with a lot of power. Orang bikin apa saja untuk mendapatkan kekuasaan itu. Gitu. Makanya politik menjadi kotor sekali. Nah, kalau Bapak Ibu tahu cerita mengenai bagaimana orang-orang Amerika pindah
orang-orang putih Amerika dari Eropa pindah ke Amerika, dari Eropa pindah ke Amerika, itu salah satu alasannya ialah mereka ingin melepaskan diri antara gereja dengan politik. Makanya gerakan Pentakosta itu kan dari Amerika. Jadi mentalitas untuk pemisahan antara politik dengan agama itu kuat sekali di dalam Pentakosta, karena memang itu DNA-nya Amerika, bahwa church and state harus terpisah. Nah, mengenai keberhasilan gereja dalam politik, saya bisa kasih contoh Martin Luther King Jr. during civil rights movement di Amerika. Ya kan, bagaimana orang-orang hitam itu ditindas sama orang-orang putih. Orang putih itu penindas di Amerika. Ya kan? Mereka tidak dikasih hak untuk bikin apapun, apa istilahnya, terutama voting rights waktu itu untuk terlibat di dalam memilih pemilihan umum gitu kan. Martin Luther King Jr. itu berjuang sampai munculnya civil rights bill itu, dan kemudian membuka kemungkinan untuk orang-orang hitam terlibat di dalam proses-proses politik di Amerika. Nah, Martin Luther King Jr. ini kan pendeta dia pendeta, dan itu gerakan itu sangat teologis. Kalau Bapak Ibu baca, dia punya tulisan-tulisan, khotbah-khotbahnya dia deeply theological. Dan kekayaan teologis ini bagi saya, kita pendidikan di Sati saya pikir perlu diperluas ke sini. Ya kan, jangan cuma baca orang-orang seperti Wayne Grudem dan segala macam gitu kan, yang berasal dari tradisi orang putih konservatif di Amerika. Jadi bagi saya tradisi-tradisi perjuangan politik yang berbasis gerejawi ini perlu kita pelajari, supaya apa yang kita bisa lakukan sebagai gereja sekarang itu bisa kita pakai mereka sebagai model begitu. Dan itu bagi saya, makanya saya bilang tadi bahwa kalau bisa di sekolah-sekolah kita, terutama di sekolah-sekolah kita, Sati contohnya, kita harus punya mata kuliah khusus mengenai political theology. Why not? Kenapa tidak? Ya, yang terjadi ialah orang-orang seperti saya, karena saya lulusan Sati dulu, tidak pernah di training dalam hal seperti itu. Saya tidak pernah tahu. Jadi makanya saya tidak bisa mengajar. Perlu ada eksplorasi lebih banyak dulu, baru mengatakan bahwa ternyata ada kekayaan teologis yang besar sekali di sisi ini, yang kita we lose sight of that. Kita tidak engage, kita tidak pelajari waktu kita sepanjang berapa tahun, 4 tahun di Sati. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak gereja contohnya bikin seminar-seminar mengenai politik. Hampir nggak ada, jarang. Sati pernah beberapa kali bikin seminar mengenai politik, tapi rata-rata seminar apa? Pertumbuhan gereja dan segala macam. Kenapa? Itu berurusan langsung dengan economic condition. Iya kan? Jadi itu kompleks, terus bagi saya itu kompleks sekali urusan. Tapi bagi saya kita tidak boleh sama sekali menapiskan dan mengatakan bahwa tradisi ini tidak penting. Ada kekayaan teologis yang penting sekali untuk kita explore, dan bagi saya itu penting sekali untuk dipelajari, bukan cuma aja di sekolah-sekolah kita, tapi juga untuk pendeta-pendeta. Baik. Selanjutnya dari Saudara Obin, rupanya memperhatikan ketika Pak Eka berbicara tentang Max Weber tadi ya, terhadap tindakan dan pendapat apolitisnya. Nah, kira-kira apa alasan Max Weber mengatakan bahwa orang Kristen itu harus apolitis seperti itu? Dan kalaupun karena konteks kita berbicara dalam konteks Indonesia, seberapa besar pengaruh pemikiran beliau terhadap kekristenan di Indonesia? Dan kalaupun kita menunjuk tokoh, apakah ada tokoh tertentu yang amat dipengaruhi oleh pemikiran Weber ini, Pak Eka? Max Weber, saya nggak tahu ya siapa yang di Indonesia. Saya nggak tahu berapa banyak orang Indonesia baca Max Weber juga. Tapi Weber itu adalah seorang sosiolog yang sangat terkenal. Banyak orang baca sosiologi itu pasti baca Weber. Tapi Weber mengatakan bahwa, Weber, tulisan itu Weber bicara mengenai negara, state. State itu, nah ini definisi Weber terhadap state. State bagi negara, bagi Weber adalah monopoli kekerasan, violence. Jadi kalau
Bapak Ibu perhatikan, hanya negara yang bisa untuk pergi perang contohnya. Hanya negara yang bisa untuk mencambuki orang atau memaksakan orang untuk melakukan sesuatu dengan violence. Hanya negara yang bisa. Jadi bagi Weber, tidak akan ada negara tanpa violence. Itu menurut Max Weber. Makanya Max Weber mengatakan orang Kristen itu tidak mungkin bisa jadi politik, tidak bisa ada di politik. Karena apa? Karena orang Kristen harusnya mengasihi, kan, mengasihi mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya bagi Weber orang Kristen itu tidak cocok ada dalam politik, tidak bisa. Itu argumentasinya Max Weber. Menarik Pak Eka. Dari dunia pastoral, Pak Tommy yang tadi sempat muncul di awal perjumpaan melemparkan gagasan, mungkin lebih ditekankan saja Pak Eka, karena tadi Pak Eka juga sempat jelaskan sekilas ya. Apa sih artinya berpolitik yang berpadanan dengan Injil Kristus dalam pengertian praktis ya? Karena selama ini ya tadi politik itu identik dengan kotor, identik dengan sesuatu yang tidak bisa diterima dalam konteks pemikiran gerejawi. Ya, saya pikir begini saja. Saya pikir politik di dunia seperti apa? Politik di dunia public space itu kotor, politik di gereja pun kotor, gitu. Iya kan? Kalau Bapak Ibu sudah pergi ke rapat-rapat kongres-kongres, bukan cuma GSI, di mana-mana, ya kan? Yeah. You can see that. Sometimes you don't talk about it, right? Because karena bicara mengenai itu bisa bahaya kepada posisi Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tapi kenyataan bahwa memang politik itu bisa kotor, itu sesuatu yang real, gitu kan? Tapi pertanyaannya begini, apakah politik tidak mungkin saya nggak suka istilahnya, tapi saya mau pakai aja, tidak mungkin ditebus, ya kan? Orang-orang seperti Martin Luther King Jr. contohnya berjuang untuk kepentingan orang-orang hitam, ya kan? Perjuangan orang-orang abolitionist untuk menghapuskan slavery, ya kan? Bagi saya itu bagian dari keterlibatan politik, ketidakadilan sosial yang dialami gereja di Indonesia. Gereja harus ada di tengah-tengah mengatakan bahwa kita tidak bisa diperlakukan seperti ini. Iya kan? Ada perpu yang kemudian memarginalisasikan orang-orang yang berbeda agama, itu harus kita tantang. Iya kan? Nah, bagi saya hal-hal seperti ini, tapi itu berarti karena politik kotor kita harus menjauh dari politik. Bagi saya itu bukan cara untuk menyucikan diri, bagi saya nggak bisa. Itu bukan tanda penyucian diri, itu tanda bahwa kita sebenarnya tidak bertanggung jawab. Itu irresponsible. Oke. Dari Saudara Roy Sakius, Pak, apakah saat gereja itu berpolitik, itu berarti bahwa gereja harus mengidentikan diri dengan suatu parpol atau kelompok-kelompok tertentu, begitu? Bagi saya nggak usah, nggak perlu. Tidak perlu. Di dalam kasus yang berbeda-beda itu kan tidak perlu. Jadi bagi saya being political tidak harus berarti being partisan. Ya kan? Tidak sama. Jadi artinya bahwa kita tidak perlu ada setia hanya berurusan dengan orang partisan, itu paling repot terus terang, karena orangnya tidak bisa buka pikiran untuk hal yang lain, ini repot juga, gitu kan? Makanya saya bilang politik itu kompleks sekali. Tapi tidak. Poin saya hari ini ialah bukan untuk mengatakan bahwa tanggung jawab gereja itu bukan keluar dari politik. Tanggung jawab dari gereja itu harus ada di tengah-tengah politik dengan segala messinya, nggak apa-apa, ya kan? Karena gereja sendiri pun adalah political space. Kita mau akui itu atau tidak, gereja pun sendiri itu adalah political space. Makanya ada orang-orang pemikir-pemikir Kristen sekarang mengatakan kata eklesia itu sebenarnya itu political term, ya kan? Dipanggil keluar itu untuk apa? Untuk rapat politik sebenarnya, iya kan?
Jadi sebenarnya term itu dipakai untuk menggambarkan gereja. Ya kan? Jadi bagi saya yang paling kita harus ingat bahwa bagi saya kemarin di Amerika juga masalah sama juga. Apa namanya? Menjadi politis itu tidak harus berarti menjadi partisan. Gitu. Oke. Dari Pak Kukuh Priyono, ada kebingungan Pak? Pembedaan pemahaman antara mungkin ini ya politik etis dengan politik praktis ya, yang seringkali membuat gereja itu enggan untuk terlibat dalam dinamika perpolitikan. Gimana pendapat Pak Eka? Makanya saya bilang politik praktis itu selalu diartikan secara sempit sekali, ya kan? Hanya kepada berurusan dengan caleg-caleg dan segala macam pemilihan presiden, ya kan? Dan itu memang proses politik di dalam sebuah bangsa, sebuah negara, ya kan, itu proses politik. Dan bagi saya bagi saya itu hanya satu bagian kecil dari politik, ya kan? Kalau kita, makanya seperti Amos Yong bilang, kalau kita buka lagi definisi kita mengenai politik untuk semua urusan bersama, maka panggilan politik itu adalah panggilan yang harus gereja take secara serius. Ya, itu artinya begini. Kalau saya tidak menaruh diri sebagai seorang caleg, itu tidak berarti bahwa saya tidak terlibat dalam politik. I don't know if it makes sense at all. Keterlibatan saya dalam politik tidak harus berarti saya harus jadi caleg. Gitu. Ya kan? Tidak harus berarti begitu. Jadi caleg itu hanya salah satu cara untuk saya terlibat dalam politik. Tapi yang saya mengatakan bahwa kita harus terlibat dalam politik, kita tidak boleh keluarkan diri dari urusan proses-proses politis. Kita tidak boleh keluarkan diri. Nah, ingat, gereja, saya mau ingatkan ini sekali lagi buat kita. Gereja as a political body punya proses politik di dalam dirinya sendiri. Sama seperti tindakan kita terlibat dalam proses-proses politik dalam gereja. Saya pikir hal yang sama juga kita perlu terapkan juga untuk keterlibatan kita di dalam politik dan public space. Gitu kan? Ya, iya. Nah, menarik. Atas nama Bayu Samudra, kalau ada orang, ini lebih praktis lagi ya Pak ya. Kalau ada orang yang memang memiliki secara resmi dia lalu ingin terlibat ke dunia politik, sebagaimana yang sedang hangat kita bicarakan, dan ada keharusan melepaskan jabatan kependetaannya, apakah itu biblical? No, saya nggak setuju dengan itu, terus. Makanya saya tidak suka. Saya tidak suka dengan polisi itu. Saya tidak setuju dengan polisi itu. Karena dulu memang saya punya cara diminta untuk melepaskan kependetaannya. Bagi saya itu tidak sama sekali benar bagi saya. Karena bagi saya ini berasal dari cara berpikir yang sangat sempit mengenai politik. Dan ini memang berasal dari DNA-nya gereja-gereja di Amerika. Ya kan? Karena ingat, Bapak Ibu harus ingat ini betul, bahwa kebanyakan peraturan gereja di Indonesia, terutama Pentakosta, itu lahir dari pemikir-pemikir misionaris di Amerika. Yang bawa DNA Amerika itu ke Indonesia. Jadi kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran politisnya Amerika. Saya tidak setuju dengan itu sebenarnya. Saya bikin ini sangat plain. I don't agree with that. Nah, kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa. Saya no problem. Tapi bagi saya itu bentuk irresponsible. Itu makanya gereja itu sebenarnya cara untuk quote in quote tanda kutip ingin menyucikan diri, sebenarnya dia menyucikan diri dengan cara melepaskan diri dari politik. Tapi lupa bahwa di dalam gereja itu sendiri ada kekotoran politik yang luar biasa banyak juga. Kadang-kadang saya perhatikan begitu. Ada orang-orang yang tidak suka dalam politik di public space, ya kan? Tetapi politik dalam gereja kotornya minta ampun. Ya. I know this is challenging for so many of you. I know. Ya. Karena begini Pak, misalnya dari atas nama Denny Christian ini ya,
gembala sidang misalnya, ketika dia berpolitik di tengah masyarakat, yang masyarakat yang dia pakai istilah pluralis ini ya, di Indonesia yang cukup dipengaruhi perspektif mayoritas, apakah memang seorang gembala sidang atau pelayan gereja diperbolehkan terlibat ya secara praktis dalam hal politik? Saya pikir tidak apa-apa, asal itu berarti memang pendetanya harus bisa juggle. Kita dalam bahasa Inggris mengatakan juggle itu apa? Lompat kiri untuk pastikan bahwa semua bisa berjalan dengan saya pada saat yang sama. Itu memang berat sekali, ya kan? Pada saat yang sama menjadi pendeta gereja lokal, pada saat yang sama mau jadi anggota DPR umpamanya begitu. Ya, mau tidak mau dia akan lupakan jemaatnya karena gajinya di sana lebih besar mungkin. Tidak harus begitu, tapi bisa terjadi begitu maksud saya. Jadi itu tergantung dari dia apakah dia bisa dia bisa juggle dari dia punya terutama kepentingan itu harus bermain juga, harus dipikirkan secara serius gitu kan. Ya kan? Apakah dia bisa tetap memprioritaskan pelayanannya atau dia mau prioritaskan dia punya saya bisa bilang itu pelayanan publiknya dia. Ya kan? Kalau kita mengatakan kalau dia mau jadi, ada seorang pendeta di sini di daerah negara bagian Georgia di sini yang sedang run jadi senator di Amerika, dan dia run dengan identitas dia sebagai seorang pendeta. Dia bilang saya pendeta, saya melayani dan saya akan lakukan seperti yang saya lakukan sebagai gereja di gereja. Why not? Kalau dia bisa, why not? Kalau dia nggak bisa, bagi saya lebih baik dipilih supaya dia bisa jadi pelayanan. Dia bisa ingat John Wesley mengatakan apa? John Wesley bilang the world is my parish. John Wesley bilang begitu. Iya kan? Dunia ini adalah jemaat saya, bukan cuma ada yang di ini. Jadi John Wesley punya wawasan pelayanan yang lebih besar. Jadi kalau seandainya dia merasa bahwa Tuhan panggil dia untuk menjadi seorang politis, dalam pengertian menjadi seorang politikus, jadi seorang anggota DPR atau anggota MPR gitu, atau jadi seorang presiden contohnya atau apa begitu, ya kan? Itu berarti dia harus tahu bahwa itu panggilan Tuhan dalam hidupnya dan dia harus anggap itu sebagai bagian dari pelayanan dia. Quote unquote. Nah, kita jarang sekali bicara mengenai ini sebagai pelayanan karena kita selalu pisahkan. Yang ini bukan pelayanan, ini pelayanan gitu kan? Selalu begitu. Nah, bagi saya ketika kita pikirkan mengenai lebih serius mengenai tanggung jawab gereja dalam dunia politik, bagi saya pemikiran-pemikiran ini akan kita bisa luruskan gitu. Mungkin dalam konteks Amerika yang tadi Pak Eka sebutkan mayoritas Kristen katakanlah ya, kalau boleh dibilang begitu, percakapan ini mungkin relevan ya, tapi bagaimana dari perspektif Indonesia di mana kekristenan adalah bagian dari minoritas community, sehingga Pak Henok Wirawan berkata di sini bahwa sejauh mana sih gereja itu berpolitik secara praktis? Apakah memang sampai harus mendukung calon ya dari partai tertentu atau bahkan mungkin menjadi calon legislatif atau menjadi politisi gitu ya. Bagaimana pula aplikasinya kalau kondisi Kristen kita memang nyatanya dianggap minoritas di negeri ini? Nah, sejauh yang bisa bagi saya. Artinya bahwa minoritas tidak berarti bahwa kita harus mundur dari politik. Itu yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. Saya bilang tadi, kalau kita pelajari dari tradisi teologisnya orang-orang kulit hitam, mereka minoritas tertindas, bukan cuma minoritas tertindas. Tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak terlibat dalam politik. Nah, apakah harus jadi caleg? Nah, itu keputusan-keputusan itu harus diambil ad hoc, harus diambil berdasarkan situasi masing-masing tempat, gitu kan? Kalau dia menganggap bahwa polisi yang ada di masyarakat yang tidak adil itu bisa diubah hanya melalui dia duduk di situ, mungkin itu cara yang terbaik. Ya kan? Itu berarti kita harus punya political discernment. Tidak ada rule besar mengatakan bahwa kamu harus jadi caleg gitu. Saya pikir itu nggak bisa kayak begitu, nggak bisa. Itu akan tergantung dari situasi ke situasi. Dan kita harus bisa discern. Prinsipnya begini, kita tidak boleh sama sekali mengundurkan diri dari dunia politik. Nggak bisa.
sejauh mana keterlibatan kita dalam politik itu tergantung dari situasi per situasi. Dan kita harus punya, ya salah satu, mungkin kita perlu berdoa supaya Tuhan kasih kita di political discernment. Dan bagi saya itu penting sekali. Ya kan? Karena itu tergantung dari situ, keputusan apa yang kita harus ambil itu sangat berbeda. Setiap menit, setiap detik itu berbeda sekali. Setiap jam, setiap tahun itu situasi akan berubah lagi. Ya kan? Begini, kalau kita punya ada jemaat yang merasa Tuhan panggil dia untuk terlibat dalam politik, jadi terutama jadi caleg dan semuanya, jangan kita discourage mereka, kita harus doakan mereka supaya mereka bisa jadi tangan Tuhan di dunia politik, di dunia public space. Dan kita juga ada di situ sebenarnya. Ya kan? Jadi bagi saya, again, menurut saya prinsip yang paling penting ialah kita tidak bisa sama sekali mengundurkan diri. Yang kita sejauh mana kita ada di situ itu di dalam keterlibatan politik itu sangat tergantung dari situasi ke situasi. Ketika kita vote, ketika kita dalam pemilu, kita vote untuk calon tertentu, itu sebenarnya political involvement. Iya kan? Jadi tidak ada prinsip umum untuk itu, tidak ada. Itu tergantung dari situasi. Kalau di Maluku atau di mana situasinya berbeda-beda. Lalu kita bisa discern sejauh mana kita akan terlibat. Martin Luther King Jr. contohnya mengatakan dia terlibat dalam sekali dalam politik sampai dia terus ke White House. Dia tidak jadi caleg. No, dia tidak jadi tidak jadi congressman atau senator. Nah, tapi dia terlibat dalam sekali dalam politik. Punya hubungan dekat sekali dengan Presiden Lyndon Johnson, dekat sekali dengan Presiden Lyndon Johnson. Baik. Dan Supaya saya mau kasih satu contoh cepat-cepat. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu pendeta Lazarus Chakwera atau enggak dari Malawi. Sebelum saya datang ke Amerika, Kongres GSIA di Batam, ya di Batam ya kalau nggak salah. Saya terjemahkan dia waktu itu di Kongres GSIA di sana. Sekarang dia sudah jadi Presiden Malawi. Jadi tapi itu melalui proses discernment yang panjang sekali untuk dia mencalonkan diri jadi presiden di Malawi. Jadi bagi saya itu pertanyaan ini sangat praktis, tapi itu berarti kita harus berdoa dan kita harus celikan mata kita buka dan melihat situasi politik, kondisi keadaan sosial dan politik di daerah sekitar kita. Kita harus bisa sebagai pendeta, sebagai saya tidak bisa sama sekali kita lepas penglihatan kita dari situasi lokal kita. Nggak boleh bagi saya. Ya. Menandaskan percakapan mengenai Weber, Ibu Endah berkomentar di sini. Bukankah memang Weber juga melihat bahwa politik adalah sebuah panggilan, namun harus dibarengi dengan kualitas moral politis yang bertanggung jawab. Kira-kira begitu Pak Eka ya. Karena ini dihubungkan juga dengan pertanyaan dari saudara Roy Sakius yang bertanya begini, dalam salah satu unsur berpolitik adalah menghimpun kekuasaan dan kemudian menggunakan kekuasaan tersebut, gitu ya. Nah, apakah unsur tersebut bisa juga harus dimainkan oleh gereja dalam berpolitik dalam konteks Indonesia? Jadi hubungannya moralitas dengan praktisnya seperti itu. It's practically what politics is. Siapa namanya? Hannah Arendt, salah seorang pemikir politik yang sangat penting di abad ke-20, Hannah Arendt, mengatakan bahwa dia kasih definisi power, kekuasaan. Sebagai yang tadi sini bilang, si Roy Sakius mengatakan, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengumpulkan orang, untuk melakukan sesuatu secara bersama, dan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Itu kekuasaan menurut Hannah Arendt. Dan kalau Bapak Ibu tahu bahwa at the center of political dynamic is power, kekuasaan ini. Nah sekarang pertanyaan kekuasaan ini kita mau bawa kemana? Itu makanya bagi saya itu penting sekali. Dengan clear moral guidance and compass, kita harus masuk ke dunia politik untuk membawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Nah itu memang tergantung dari situasi masing-masing tempat. Gitu. Ya,
Masih dari Bu Enda, Pak. Bu Enda tadi betul, saya setuju dengan itu, butuh kualitas moral politis yang sangat tinggi. Tapi bagi saya itu bukan cuma politik, siapa aja. Bahkan think about it, di dalam rumah tangga pun itu ada urusan politik. Iya kan? Siapa yang ambil keputusan ini? Bagaimana kita melakukan bersama-sama dalam rumah tangga kecil kita itu? Gereja lokal itu sebenarnya political space, ya kan? Satu denominasi itu political space. Di dalam setiap space, ketika kita berurusan dengan orang lain, mencari keputusan bersama dengan orang lain, bagaimana kita mengatur kehidupan bersama, moral kompas itu tidak bisa sama sekali terhindarkan. Sama sekali tidak bisa. Jika demikian dalam hal ini, apakah kemudian Pak Eka memaksudkan bahwa keterlibatan politik oleh gereja itu dibatasi pada menjawab masalah-masalah sosial, entahkah itu langsung atau tidak langsung begitu? Tentu saja. Masalah sosial itu berarti bahwa hubungan antara kemanusiaan kita, hubungan bersama. Jadi bagaimana politis itu akan menghasilkan struktur dan sistem masyarakat kita. Ya kan? Makanya waktu Max Weber definisikan dia menarik sekali. Hanya state yang bisa memaksakan sesuatu dengan violence, dengan kekerasan. Hanya state yang mampu untuk ini. Ya kan? Berbicara tentang batas moralitas, Pak Eka, tadi menarik ya, karena Pak Jos Padoma dari Papua Barat berkata, ya faktanya di Papua banyak pendeta yang terlibat secara praktis dalam perpolitikan, tetapi tidak sedikit dari antara mereka yang jatuh, begitu ya, yang jatuh atau bahkan hancur. Pertanyaannya, ini berbicara moralitas tadi ya, batas-batas moralitas yang disampaikan Ibu Enda. Bagaimana solusi supaya kita sebagai pendeta yang terlibat di dalam dunia perpolitikan itu bisa berpadanan dengan politik Injil Kristus tadi dan menjadi berkat? Saya setuju sekali dengan Pak Jos Padoma. Dan saya pikir itu threat paling besar ketika orang, bukan cuma, think about it, bukan cuma hanya di dalam public space ya, tapi juga di gereja pun, gitu kan? Mau jadi ketua umum atau jadi ketua ini segala macam, bisa halalkan segala macam cara yang kotor-kotor untuk dapatkan kekuasaan itu. Jadi moral kompas itu bukan cuma politik, itu prinsip predisposition kita bilang, yang harus ada dalam diri kita. Makanya waktu Aristoteles bicara mengenai etika, ya kan? Aristoteles bicara mengenai etika bukan berbicara mengenai ini, bukan bicara isu-isu. Aristoteles bicara mengenai etika, dia bicara mengenai virtue, mengenai karakter. Itu penting sekali karena waktu kita bawa karakter, kita bawa kita kemana-mana, kita pergi. Dan saya sangat setuju dengan Pak Jos Padoma, itu pembentukan karakter itu penting sekali untuk kita masuk bukan cuma dalam public space, tapi juga di dalam gereja kita, bahkan di dalam gereja, usaha-usaha gereja kita. Ya kan, saya pernah ketemu orang-orang yang di dalam gereja yang untuk dapat jadi ketua ini dan segala macam, bikin segala macam cara-cara yang bagi saya goyang kepala. Saya mengatakan bahkan politisi yang ada di jadi MPR saya tidak bikin kayak begini. Orang pendeta ini bikin dalam gereja, iya kan? Jadi moral kompas itu bagi saya penting sekali. Karakter terutama virtue penting sekali. Ya. Nah, Pak Eka, faktanya juga kemudian ada politisi Kristen gitu ya yang terlibat langsung dan berada di parlemen, tetapi tantangannya adalah tentang korupsi, gitu ya. Ini sekali lagi berbicara tentang moralitas tadi ya. Tantangannya adalah korupsi, gitu. Ya, bagaimana menurut Bapak istilahnya? Ya, ada keengganan karena di sana banyak sekali kekotoran, tetapi keterlibatan juga ada tantangan moral seperti itu. Sementara diam saja juga tidak bisa melihat praktek ketidakadilan sosial yang terjadi. Bagaimana? Itu berarti yang saya bilang tadi buat Bapak Ibu sekalian, kalau betul-betul kita merasa bahwa Tuhan panggil kita di situ. Waktu saya bilang panggil kita ke situ, itu berarti kita bicara mengenai kalau kita memang pengen jadi caleg, gitu ya. Itu memang specific way of getting involved in politics. Jadi jangan kita sempitkan politik di situ. Itu cuma satu cara untuk terlibat dalam politik. Kalau kita merasa kita terpanggil, kita harus minta betul-betul Tuhan tolong kita supaya
di tengah-tengah tempat-tempat yang seperti itu kita masih bisa berdiri dengan integritas yang tinggi. Ya kan? Karena memang urusan-urusan politik itu don't go far to the political space like in MPR. Bahkan saya bilang, lihat saya dalam gereja pasti kita tahu itu. Dalam gereja kita sudah bisa lihat unsur-unsur itu. Tapi maksud saya, kalau kita betul-betul ingin jadi pemimpin, kita itu prinsip kepemimpinan saya pikir penting sekali. Ya, integritas bagi saya itu sesuatu yang tidak bisa sama sekali ditawar-tawar. Oke. Makanya karena keterbatasan waktu Pak Eka, ada sedikit yang agak sensitif ya. Tidak menyebutkan nama secara jelas, tapi di sini inisialnya NA70 begitu ya, mencoba mengaitkan bagaimana politik gereja melihat LGBT ya sebagai pihak yang secara politik juga tertindas. Lebih lagi hangat Paus di Vatikan juga sedang dibicarakan oleh banyak kalangan. Saya terus terang pertanyaan-pertanyaan begini saya merasa bahwa orangnya juga saya tidak tahu siapa ini. Apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan begini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang juga orangnya sudah punya posisi tertentu, lalu kemudian mau coba dan segala macam, ya kan? Kalau saya bicara mengenai LGBTQ, yang pertama-tama kita harus bicara ialah mengenai kemanusiaan mereka. Tapi saya tidak mau, karena ini bukan perusahaan. Kalau nanti kita bicara LGBT, itu isu sendiri, itu isu panjang. Oke, baik. Terima kasih, Pak Eka. Ada beberapa apresiasi dari beberapa hamba Tuhan terkait dengan topik percakapan kita hari ini, karena 11.55 waktu Indonesia Barat, saya harus serahkan kembali kepada panitia sebelum Pak Eka membuat semacam closing statement. Tapi ada banyak sekali apresiasi dan harapan, misalnya dari Pak Arif Multi. This is huge, Pak Eka, ya. Saya setuju sekali dan mendorong institusi Sati untuk bisa melakukan tindak lanjut dengan pertemuan-pertemuan yang intensif dan strategis, gitu ya, agar tidak hanya menjadi academic meeting, tetapi juga secara praktis membawa perubahan paradigma GSJA sebagai gereja dalam hal menghadirkan kerajaan Allah, gitu ya, dan semua akibatnya untuk kesejahteraan bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terlibat di ruangan ini, terus terang saja waktu kita lah yang membatasi, tapi dari semua question and comments di percakapan kita, dan tentu masih ada beberapa sahabat yang pertanyaannya belum bisa diakomodir, tetapi paling tidak beberapa gagasan penting sudah kita diskusikan. Mungkin dalam closing statement Pak Eka akan bisa merap up percakapan kita ini menjadi semacam sesuatu yang lebih menandaskan 3 poin penting dari lensa Filipi tadi. Silakan Pak Eka. Sekali lagi saya mau bilang terima kasih buat Sati yang sudah berikan kesempatan buat saya berbicara mengenai, karena ini sesuatu yang sudah jadi bahan pemikiran saya, sudah pikirkan ini lama sekali bagi saya, dan saya mau ingatkan kepada kita lagi bahwa memang kita dipanggil seperti Yesus doa Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17 itu ialah Tuhan mengutus kita masuk ke dunia. Itu artinya tanggung jawab seorang rohaniwan, seorang pendeta ialah harus tahu kondisi dunianya. Dan bagi saya, Amos bicara ini penting sekali bahwa ketika kita berdoa untuk dunia, sebenarnya itu political involvement tuh, ya kan? Amos bisa itu bisa. Tapi bagi saya sekali lagi, saya mau tekankan kembali kepada kita bahwa being apolitical, menjadi non-politik, menjadi tidak politis, itu bukan pilihan Kristen sama sekali. Yang paling penting ialah bukan apakah kita menjadi tidak politis, tapi yang paling penting ialah apakah politik kita layak, yang saya bilang worthy of the gospel of Christ atau tidak. Layak sepadan dengan Injil Kristus. Itu saya pikir saya mau lempar itu terus buat kita, supaya ketika kita terlibat dalam isu politik, kita harus terus ingat lagi di dalam pertanyaan, tanyakan itu dalam diri kita. Apakah apa yang saya lakukan ini layak sepadan dengan Injil Kristus apa enggak? Tanyakan pertanyaan itu terus ketika kita terlibat di dalam politik-politik di dalam masyarakat, dan jadi bukan cuma dalam masyarakat, tapi juga dalam gereja. Tanyakan apakah apa yang saya lakukan ini layak atau sepadan dengan Injil Kristus atau tidak. Saya pikir itu sih dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Eka sebagai keynote speaker kita hari ini, juga Bapak Ibu yang sudah memberikan question and comments di chat room.
Senang sekali karena percakapan kita hari ini tentu bukan percakapan yang telah selesai. Ini menimbulkan banyak sekali tantangan baik bagi institusi Sati maupun GSJA sebagai sebuah organisasi gereja secara sinodal dan nasional di negeri kita. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Eka, segala uraiannya, pendapat dan respons terhadap pertanyaan dan komen dari rekan-rekan peserta di tempat ini. Paling tidak kita hari ini sudah mendapatkan gagasan awal untuk bisa kita cerna lebih lanjut, kita renungkan dan aplikasikan secara lebih luas sehingga dampak gereja di masyarakat begitu terasa ya, garam dan terangnya. Demikian Bapak Ibu percakapan kita siang hari ini. Saya minta maaf jika ada kalimat atau sebutan saya kasar, kurang berkenan karena ada beberapa nama yang tidak jelas di chat room ya, sehingga tidak bisa diidentifikasi siapa yang bertanya. Saya kembalikan kepada host untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penutup dari sesi kita siang hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, baik. Terima kasih. Sangat memberkati Pak Eka. Kami berterima kasih sekali untuk materinya pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Yahya yang sudah memandu kita dalam diskusi dengan sangat baik. Terima kasih untuk kedua Bapak kita tercinta. Boleh dong beri apresiasinya walaupun virtual ya. Ya, sebelum kita mengakhiri sesi kita siang hari ini, saya mengundang Bapak Gani Wiono sebagai pimpinan Sati, pimpinan akademik Sati, untuk memberikan apresiasi dan sertifikat bagi Pak Eka Putra sebagai tanda terima kasih kami untuk pelayanannya hari ini. Silakan Pak Gani. Ya, atas nama STT Satya Bakti dan semua yang terkait, alumni dan semua pihak, saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Eka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Semoga tahun depan kita bisa ketemu. Waktu saya berkunjung ke California, mampir dulu ke Oregon. Ditunggu Pak Gani, ditunggu di sini. Makan durian nanti. Iya, terima kasih Pak Gani. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengingatkan kembali untuk yang belum mengisi lembar daftar hadir, silakan mengisinya karena saya baru saja men-share ulang link daftar hadir, link evaluasi, dan link pendaftaran e-sertifikat untuk seminar hari ini. Sekali lagi, saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara yang terberkati dengan kehadiran Sati. Mari, boleh sekali ya, boleh banget, sangat boleh ya, di-subscribe channel YouTube kami di Admisi STT Satya Bakti, di follow IG kami STT Sati. Nah, di friend, di add friend, FB Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti, dan bisa juga kalau yang memerlukan informasi lebih lanjut, ingin mengutus anak-anak muda di gerejanya untuk diperlengkapi di Sati, atau ada yang tertarik dengan program yang tadi di awal acara ya, saya putarkan videonya, ada program sertifikat pelayanan gerejawi. Kalau ada gereja-gereja, ada yayasan, ada kelompok-kelompok orang yang ingin bekerja sama dengan Sati untuk memperkaya diri, untuk memperkaya kelompok tertentu, supaya lebih efektif dalam pelayanan. Bisa banget hubungin kami di nomor WA yang ada di layar Anda. Atau mungkin kalau tadi waktu videonya diputar, sempat nyatet juga nomor WA yang ada di situ, boleh, nomor yang mana aja boleh. Kami sangat senang, kami sangat bangga kalau bisa melayani Bapak Ibu Saudara dan tentunya guna pelebaran kerajaan Allah di dunia. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Eka, Bapak Yahya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bertanya, yang terlibat aktif, dan kiranya materi hari ini boleh memperkaya kita bersama. Untuk menutup
pertemuan kita pada hari ini, saya meminta Bapak Tony Irawan selaku Kaprodi S1 Teologi, penyelenggara Subinar ini, boleh memimpin kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita akan mengakhiri sesi seminar ini. Sebelumnya, saya atas nama Prodi S1 Teologi Sakti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Eka. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan pada pagi sampai siang hari ini kami dapat menyelenggarakan seminar ini dengan baik dan kami merasa sangat terberkati dan juga kami didorong, dirangsang untuk kembali berpikir, memikirkan kesejahteraan bangsa dan negara di mana kami melayani ini. Marilah Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk bisa menjadi gerejamu yang memiliki kontribusi yang besar bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami ini. Dimanapun kami melayani, kiranya kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus dan memecarkan berkat di dalamnya. Kami berdoa untuk Pak Eka Putra, Tuhan memberkati beliau yang Tuhan pakai saat ini menjadi berkat untuk kami sekalian. Tuhan semakin menolong beliau, jadi semakin maksimal dan menjadikan alatmu untuk memberkati banyak orang. Terpuji namamu Tuhan dan juga memberkati kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akun dia. Ya Yesus, selamat pagi. Dalam jiwaku, pagi yang hujanku, ku tak dapat membalas kasih-Mu. Angkatku sebagai anaknya, beri damai di dalam jiwaku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sejus mate onaba dianai soi hau ni amori sonya de hau hai hau labele selu ni adomi nia futihau nudarnia oan fok matak mayahamnya moru sonya de hau adoran sodetnya buat hotu bahar
badit niang lobor hotu ondrano grasas rohan laik badit niang lobor hotu ondrano grasas tinan batina badit niang lobor hotu ondrano grasas rohan laik badit niang lobor hotu ondrano grasas tinan batinam tinan batinam tinan batinam. Semoga pujian dari Timor Leste tadi boleh memberkati kita di akhir acara kita hari ini. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Eka, Ekonomi, Pak Yahya, Tisati. God bless you. Salam buat Jenny. Terima kasih. Amin. Terima kasih Eka Putra pelayanannya, Tuhan berkati dan selamat. Terima kasih Pak Eka, Tuhan memberkati. Sehat selalu. Terima kasih Pak Eka. Sangat memberkati. Iya. Thank you, Pak Eka, Tuhan berkati ya. Ibu Enda. Semoga siang depan Pak Gatut. Ya.